Halo, halo. Halo. Selamat datang di podcast Pak. Balik lagi nih kita nih. Kebetulan ini narasumber kita atau bintang tamu kita itu tetangga saya. Tetangga samping persis ya, Pak ya. Nah, beliau itu profesinya adalah guru. Ngaji. Guru ngaji. Guru ngaji. Guru Spiritual. guru bingung jadi guru di salah satu sekolah swasta. Nah, tujuan kita ngobrol malam ini ngundang kenalan dulu kali ya. Dengan Pak siapa, Pak? Ini bahasanya formal aja ya. Ya bebas. Saya mau rokok nih. Boleh nama asli, nama samaran bebas. Kayak saya kan Oki Gembul. Ini Papa Boya. Papa Boya. Ini Magi. Tapi kalau nama samaran ngomongnya harus gini, Mas. Nama saya. Kalau nama asli nggak perlu. Jadi nggak kenalan nih. Oke. Nama Dika. Pak Dikan. Tadi namanya. profesinya udah disebutin sama Mas Oki Oke. di salah satu sekolah ya. Guru ya. Guru di sekolah swasta. Nah, menarik. Kita saling dulu ya Pak Guru. Nah, kenapa tertarik dengan profesi guru? Nih Pak Guru. Aduh, ini kalau di awal ditanyain begini Panjang. takut dosa ya. Takut dosa. Iya. Karena awalnya itu karena ada rasa ingin balas dendam. Bahasa Inggrisnya apa sih? Revenge. Susah ya. Revenge. Oh, revenge ya. Nah, Karena ketika zaman sekolah dulu itu banyak ya kayak PR segala macam tugas tuh banyak. Lalu tiba-tiba sekarang kayaknya jadi guru enak ya, PR banyak segala macam. Berarti motivasinya sebenarnya negatif ya? Motivasinya sebenarnya negatif, tapi setelah dijalanin ternyata nggak pernah kepikiran ngasih PR banyak. malah karena udah Justru- kesusahan duluan. Justru saya tuh malah suka melihat anak-anak tuh latihan di sekolah. Karena kalau PR itu kesannya adalah mereka udah ada yang ngerjain, ketika dibawa ke sekolah nggak tahu tuh siapa yang ngerjain, kan? Jadi lebih ke arah situ. Jadi lebih Siapa yang banyak. ngerjain, Mas? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Siapa yang Saya pikir ngerjain? mau jawab gurunya. Oh enggak. Gurunya yang ngerjain. Jadi motivasinya itu sih. Jadi awalnya motivasinya jelek. Cuma lama-lama kok ternyata prosesnya jadi guru tuh enak ya. Melihat anak-anak latihan, melihat anak-anak coba, terus mentransferkan apa yang saya punya ke mereka, lalu mereka, oh ternyata mereka bisa ya gitu. Itu jadi sebuah award aja buat Oke. saya. Akhirnya ya dari apa balas dendam jadi nyaman nih. Iya. Jadi nyaman ya. Candu tadi bahasanya. Candu. Oh, ya, candu. Itu yang di Borobudur. Candi itu yang nyanyi. Candi Yang minuman. Durasi. Udah, kita belajar terus ya. Nah, Candi itu yang Nah, kalau dilanjutin ini sampai 2 jam. Nah, kalau boleh tahu itu guru apa? Ngajar apa, Pak? kalau gurunya adalah guru matematika. Gawat, matematika. Guru killer Itu tuh. gila. Itu mata Biasanya pelajaran yang nggak gue suka sebenarnya. Bener kata Tapi Beto. ada tapinya nih. Nah, Tapi kalau di sekolah dasar itu semua adalah guru kelas. Apa Jadi tuh maksudnya tuh guru kelas? harus bisa Semuanya semua ya? pelajaran. Termasuk Indonesia ya? bahasa Indonesia, Pancasila, Tapi spesifikasinya spesifikasinya di matematika. matematika. Lebih khususnya matematika kelas 4, 5, dan 6. selama mengajar nih Pak Dika, ya itu apa sih perbedaan mungkin yang dirasain Pak Dika itu
murid zaman dulu dengan zaman sekarang, generasi sekarang. Mungkin kalau zaman dulu kan kita nggak pernah ngajar, tapi kita yang jadi murid nih. Ya, Nah, kalau Pak Andika gimana? Apa yang dirasain dengan metode kita dulu sekolah sama ngajarin anak yang generasi sekarang? Ada perbedaan nggak atau sama aja? kalau perbedaan pasti ada. Ada ya? Ada. Dan sangat berbeda ya, anak karakter anak dulu, angkatan kita dengan anak-anak sekarang yang generasi alpha itu beda banget. Karena kalau anak dulu dibilangin, udah kamu ngerjain matematika 5 tambah 5 10 selesai. Mereka akan nurut. Nanti kalau sekarang ada soal dikerjakan dengan cara mereka tidak akan langsung menerima. Oke. Tapi mereka akan menanyakan, kenapa bisa seperti itu? Oh, Lebih kritis malah ya. Sebenarnya lebih kritis, tetapi yang menjadi permasalahan adalah terkadang orang tua tidak siap dengan anak yang seperti itu. Jadi karena orang tua bilang, kok kamu ngeyel banget sih? Kan udah diberitahu caranya seperti ini. Anak sekarang itu lebih mementingkan alasan. Alasannya kenapa sih bisa 5 tambah 5 10? Ya, benar sih. Benar. Maka kalau sekarang nih, maaf saya potong ya. Makanya sekarang kalau maaf. Makanya sekarang kalau ngajarin 5 tambah 5 10 biar mereka langsung yakin, kita menggunakan yang namanya alat peraga. Alat peraga yang benar-benar menunjukkan, oh ini udah 1, ini 2, 3, oh ini udah 10. Jadi kalau 5 dengan 5 digabung, itu 10. Jadi kalau nggak seperti itu, nggak ditunjukin, mereka kan bertanya, kenapa sih 5 tambah 5? Oh, jadi sebenarnya ditanamkan itu konsepnya berarti ya? Iya. Kalau kita kan dulu malah disuruh ngapalin kan? Iya, betul. Satu ya udah 2, nggak perlu tahu dari mana gitu. Termasuk kali-kalian juga. Iya. Ketika nggak hafal ya nggak tahu itu berapa sih. Iya. Karena nggak ada apa ya? Nggak ada gambaran kayak sekarang kan gampang harus ada fisiknya kan. Iya, Jadi betul. orang tuh anak-anak sekarang tuh ingat. Iya. Oh misalnya kalau misalnya diperagakan pakai benda ya kan. Kalau kita kan dulu ya 1 tambah 1 ya 2. Tapi Iya. kita nggak tahu gimana bentuk Iya. 2-nya misalnya gitu kan. Itu peraganya bisa pakai wayang? Bisa, Oh bisa? bisa. Saya mau lucu padahal tadi. Peraganya tadi beneran bisa berarti? Bisa. Bahkan saya pernah bukan pakai wayang, kalau wayang mungkin terlalu ekstrim ya. Kan? Oh iya. Benar betul. Saya tuh menggunakan ini boneka yang pakai tangan untuk mengajar. Iya, seperti mendongeng. Dia pakai itu untuk mengajar. Yang memang jatuhnya jadi kayak lawak ya ngomongnya. Nah, tadi coba boneka tangan gimana coba boneka? Iya, gini-gini. Iya, itu kan nanti tahu. Nggak usah mengarah. Jadi memang terkadang jadi guru di sekolah dasar itu udah kayak badut. Jadi kayak badut. Kita harus menjadi kayak badut. Jadi anak tuh nggak boleh merasa tegang dengan pelajaran. Makanya tadi disebutin sama tadi yang masalah guru killer apa segala macam itu memang ada di saat-saat tertentu karena ketegasan itu harus ada. Harus Mengajarkan disiplin ya. Iya, ketegasan itu harus ada. Tapi bukan berarti dengan ketegasan itu lalu anak-anak kita buat situasinya juga. Jadi kita harus tetap belajar tuh ya sambil mereka main. Berarti kalau di kelas disiapin balsem gitu ya? Enggak sih, lebih ke penggaris panjang. Enggak, tadi soalnya tegang. Kalau tegang gua pakai balsem. Biar lemes ya? Iya, biar lemes. Iya. Masih ya. Di sekolah sekarang masih pakai suku Penggaris itu sebenarnya kan fungsinya untuk membuat garis lurus ya. Cuma terkadang ada saat-saat tertentu di mana anak-anak itu butuh suatu ketegasan di mana kita tahu bahwa guru yang di depan itu sedang berbicara. Ya. Kadang untuk anak mengerti, kita perlu sesuatu mengalihkan perhatian. Oh, tapi maksudnya penggarisnya mungkin diketok-ketok ke sini ya. Dek, ayo Iya. fokus ke sini ke depan gitu ya. Tapi anak-anak sekarang pintar. Kita ambil penggaris, mereka akan penasaran, kita mau ngapain sih? Jadi tanpa kita harus memukulkan itu ke meja, ke kursi, ke papan tulis, mereka udah langsung tahu. Oh, mau ada apa nih? Oh, jadi mereka udah langsung fokus. Yes. Tapi, oh, abis itu biasanya itu tuh, ayo jadi apa ayo. Nah, Dan dan itu saya bikin.
Oh iya kayak gitu ya. Ya kan dia harus melucu kayak batu. Iya. Ada ya. Itu lebih kayak ke ini nggak sih pesulap. Jadi apa Jadi ya? pangkat. Biasanya kalau di depannya mau ngapain ya yo. Mas, gua nanya. Ini kan tadi dibilang guru Pak Guru. Mas guru juga boleh. Mas Pak Guru. Apa ya? Tadi kan matematika nih. Iya. Belajarnya matematika apa tuh kalau itu? Aljabar. Enggak. Kalau dulu Mas Beta tuh aljabar. Iya, itu. Sin kostan, sin cos tan diferensial. diferensial. Udah. Depan Mas depan. Dulu Mas. Oh dulu ya. Oh, sekarang udah lupa ya? Udah lupa ya? SD kelas 1 udah integral gitu udah. Integral tuh. Apa tuh? Mas? Apa? Apa? Bisa ya. Pertanyaan waktu lu diambil sama dia. Terus ngapain kamu rokok gua? Ini kan rokok gua. Emang kadang suka pindah gitu aja sih. Suka ngomong aja dia. Ada pertanyaan juga kan sekarang itu lagi apa ya, lagi booming hype-nya tuh pendidikan gratis. Ya. Malah ada wacana dari sekolah negeri sampai swasta tuh dijadikan gratis Ya. gitu kan. Nah, menurut Pak Guru sendiri, Pak Dika itu pandangannya seperti apa ya? Kalau misalnya nanti ini kan Pak Dika kan di swasta ya, Iya, sekolah swasta. swasta. Nah, itu kalau misalnya nanti digratisin kayak gimana tuh Pak? Maksudnya secara kurikulum, secara dari segi apapun itu menurut pandangannya Pak Dika? Oke, kalau saya pribadi ya, sekarang kita bicara kurikulum dulu. Ya. Sebenarnya kalau kurikulum itu mau swasta atau negeri itu sama. Apa sih yang membedakan? Kan? Sekolah swasta itu memiliki kekasannya masing-masing. Tujuannya masing-masing itu beda. Kalau sekolah saya itu lebih menekankan ke karakter anak. Dan karena adanya kurikulum merdeka, kurikulum nasional sekarang kan kurikulum merdeka. Kemerdekaan itu yang menjadi kekasan di sekolah saya adalah kita mengambil esensi dari materi yang diberikan. Jadi kan pemerintah punya banyak banget apa materi-materi dari kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 itu banyak banget materinya. Matematika pun banyak, bahasa Indonesia banyak. Kita ambil yang esensial aja. Oh ini perlu dipakai nih, ini enggak. Yang nggak usah, berarti udah masih dipakai. Kita pakai yang penting-penting aja. Itu menjadi suatu kekasan. Nah, sekarang aturannya kalau sekarang digratisin gimana? Nah, kalau digratisin itu kan secara administrasi sebenarnya ya, secara administrasi digratisin. Untuk sekolah swasta sendiri itu kan kami hidup dari konsumen kami. Ya kan kita sebutnya konsumen ya. Ya. Kami hidup dari konsumen. Kemudian apa yang kami lakukan, apa yang kami sajikan adalah kembali ke konsumen lagi, ya kan? Berupa kepuasan. Tingkat kepuasan mereka bagaimana? Karena kalau digratiskan, artinya tingkat kepercayaan konsumen bisa berubah. Itu yang menjadi kendala. Tingkat kepercayaan. Oh, karena disamaratakan ya. Yes. Semuanya. Jadi mungkin tadinya gini kok tapi jadi sama rata gitu kan. Artinya kalau itu digratisin, ya kan? Yang digratisin kemudian akan menjadi pertanyaan. Karena kalau sekolah swasta, kami kan tidak mendapatkan dana apa-apa dari pemerintah. Kemudian digratiskan, lalu kami mendapatkan biaya dari pemerintah. Apakah biaya itu bisa mencukupi untuk administratif kami selama kami beroperasi? Karena untuk sekolah swasta sendiri, perlu saya juga tahu beberapa sekolah swasta juga, baik di Bekasi maupun di BSD, itu kan ada beberapa tingkatan-tingkatan yang secara administratif cukup beda. Ya, sekolah A kelihatannya dari gedung aja udah wah, ada juga sekolah swasta yang biasa, itu kan pasti akan berbeda. Ini juga masih menjadi tiba-tiba kan isunya mencuat, digratiskan lalu tiba-tiba menghilang aja nih. Jadi masih sekedar isu, ya semoga ini bisa segera terselesaikan karena saya yakin beberapa orang tua yang mau menyekolahkan juga pasti akan bingung. Karena terkadang orang tua memilih ke swasta itu pasti ada tujuan tertentu.
karena ada yang tidak diberikan di sekolah negeri, tapi diberikan di swasta. Walaupun seharusnya kan tidak seperti itu. Iya, iya. Ya, sama. Jadi lebih ke situ. Sorry, ya apakah mungkin nanti tuh ada kategori ya kan swasta itu kan kalau yang saya lihat ya ada swasta elit, ada swasta yang ya maksudnya menengah, ada yang saya nggak tahu ada yang di bawah Elit, nggak. spesial, lunar, Legendary, legendary, itu permainan lu. kolektor. Skin. Nggak legend terus. Bosan terus. Atau mungkin nanti mungkin ya saya nggak tahu program pemerintah itu seperti apa atau mungkin dia mengkategorikan itu ya mungkin kalau untuk yang sekolah menengah ke atas swasta yang ke atas itu memang nggak dibiayai pemerintah cuman untuk yang menengah ke bawah atau mungkin menengah itu termasuk yang dibiayai karena kalau dari kacamata saya Ada. Coba ada. Coba lihat. Kacamata saya. Ada Google kacamatanya Google ya. Ada skripnya di sini. sebenarnya ada plus minusnya Pak. Ya. Plusnya apa? Kalau menurut saya kalau misalnya digratiskan swasta, jadi ada kesempatan anak-anak yang nggak dapat kayak kuota di negeri itu dia bisa berkesempatan diterima di swasta. Nah mungkin ada kategori gitu. Kalau minus sih saya juga tadi mungkin udah dijawab sama Pak Dika ya dari segi kurikulum dan lain-lain. Kurikulum. Ini kiris. Ini sambil dimakan ya. Ini bukan pajangan loh ini. Ya paling itu sih maksudnya. Gimana Mungkin ada ini ya kategori khusus ya mungkin nggak disamaratakan semua swasta gratis gitu ya kalau gratis semua negeri pun jadi nggak laku kayaknya ya kan? Tapi tadi setuju juga sih Kim. Maksudnya kalau tadi dibilang gimana nih kalau nggak dapet kuota gitu kan Iya. kan kasihan juga kan Iya. Masa dia harus nunggu setahun benar masa dia harus nunggu kalau setahun masuk ke swasta biayanya ya tahu sendiri Itu salah satu nilai plusnya di situ. Iya. Jadi semua orang jadi memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah untuk intinya. bersekolah. Kalau kita bicara kesempatan sekolah itu suatu hal yang positif. Tapi kalau kita melihat sebagai orang yang di balik layar pendidikan itu, ini kan menjadi pertanyaan. Bagaimana secara manajemen itu akan berjalan? Ya. Kalau untuk konsumen yang tadi saya bilang, ini menjadi kesempatan yang baik ya. Kalau sekolah swasta dan negeri itu diseratakan. Karena ada beberapa memang yang tadi Pak Oki dan dibilang itu Dilan. Oh iya Dilan. boya Kalau swasta memberikan kesetaraan seperti itu, artinya anak-anak yang tidak masuk di negeri itu akan berpeluang ke swasta dengan biaya yang lebih rendah pasti. Dan mungkin yang akan jadi perbedaan adalah karena kalau negeri itu kan pasti sudah semuanya full oleh pemerintah. Yang pasti tetap akan ada perbedaan di sekolah swasta. Biasanya lebih ke mungkin buku pelajaran. apa bedanya tuh buku pelajaran maksudnya itu apa? Boleh di enlighten us. Oke. Buku pelajaran dalam arti buku paket ya. Biasanya kan ada buku. Betul. Biasanya kalau itu kan kita beli tuh buku kan. Iya. Kalau dulu zaman dulu namanya kan LKS. Ya. Wah, enggak mah. LKS sekarang justru sudah tidak ada lagi buku LKS. Udah ada. Iya. Jadi sekarang lebih ke TTS. buku juga ya. Iya benar juga. Sekarang kan lebih buku cetak ya istilahnya. Oh dulu juga masih Buku cetak. paket. Iya, dulu buku cetak. TTS juga buku cetak. Iya. Dulu juga dicetak ya. Cetak juga. Buku paket itu masih ada. Jadi emang ada beberapa sekolah yang masih menggunakan buku paket ya. Seperti salah satu tadi disebutkan mereknya ya. Iya. Nggak apa-apa. Ini tahu Lo nggak apa-apa kerjain gue lagi setiap episode ada aja yang kerjain gue. Terus penggantinya apa, Mas? Nah, untuk sekolah swasta, kami itu memiliki program. Di beberapa sekolah swasta sudah berlaku dan sudah berjalan, yaitu tidak lagi menggunakan buku cetak atau buku yang membuat orang tua tuh membeli buku
Dan itu kan menurut kami suatu hal yang memberatkan. Jadi inisiatif kami di sekolah swasta itu, kami guru-guru secara bertahap setiap tahun itu membuat modul. Oh, modul. Modul ini sudah include. Ketika anak masuk di sekolah itu, maka sudah pasti dapat. Mas, kenapa nggak ide ini diterapin di sekolah negeri juga? Sebenarnya di kurikulum Merdeka itu sudah ada. Guru-guru itu diwajibkan membuat modul. Ada aturannya ya. Ada. Guru-guru itu di setiap tahun mereka membuat modul pembelajaran. Tapi yang terjadi adalah, menurut saya ya, Iya. yang terjadi itu bukan modul pelajaran yang dibuat, tapi susunan administrasi. Seperti rancangan pembelajaran, kemudian latihan-latihan yang diberikan dijadikan satu, dibukukan menjadi modul. Oh, kayaknya beda-beda pengertian juga. Beda pengertian ya Makanya jadinya. sebenarnya ini terjadi karena ketidaktegasan dari pemerintah. Menurut saya ya, tadi saya disclaimer dulu. Iya, Di iya. kata awal tuh menurut saya Iya. ini Iya. ada ketidaktegasan dari pemerintah. Harusnya ada statement yang jelas. Modul itu yang seperti apa yang diminta. Nah, sekarang kan eranya teknologi modern ya, Pak. betul. Apa sih ada kendala nggak sih dalam misalnya bersaing dengan teknologi, terus cara mengajar? Yes. Kebanyakan kan sekarang anak-anak zaman sekarang itu kan udah mulai teknologi ya. Ya. Kadang juga ada murid yang mungkin ngajarin gurunya kalau misalnya, oh ini loh teknologi gitu-gitu. Ya. Ada nggak sih di sekolah? Pakai Tapi AI SD gitu sekarang kan. paperless nggak sih? Atau Mas, apa tuh paperless? Mas, udah nggak pakai kertas lagi tuh harus punya handphone atau apa? Oke, ini pertanyaan bagus. Ya. 100 untuk Anda. Ini pertanyaan. Udah malu. Males banget ngeliatnya. Nggak sesuai sih. Ya. Kalau kita bicara dengan paperless untuk sekolah dasar itu sangat tidak dianjurkan. Karena sekolah dasar itu, ini karena saya di sekolah dasar ya, jadi saya akan fokus di sekolah dasar. Di sekolah dasar itu sangat mengutamakan bagaimana keseluruhan tubuh ini berkembang. Iya. Kalau paperless itu ada satu bagian dari tubuh yang tidak berkembang. Apa itu? Motorik dan sensoriknya tidak berkembang. Maka dari itu di sekolah dasar seharusnya wajib menulis. Mau itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 menulis. Menulis ya. Dan menulisnya bukan menulis biasa, Tulisan sambung. huruf cetak, tapi harus tulisan sambung. Menurut saya man, nulis mulu mas. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, Nulis 10 buku. betul. Itu siapa alasannya sekarang itu? Untuk apa? Itu udah suruh tulisnya sama, hurufnya tegak bersambung, Betul, satu halaman. betul. Itu ternyata setelah saya sekarang jadi guru baru tahu alasannya. Itu untuk melatih fokus. Jadi dengan tulisan bersambung, Fokusnya di bandel berarti. kita lihat apa sih? Selepet dulu nih. Konsep bandel. Matematika belum tahu kalau marah. Suruh hafalan. Hitung-hitungan. Huruf tegak bersambung itu ternyata melatih sensorik halus. Hmm. Jadi sensorik halus itu artinya apa? Semacam kepekaan kita terhadap sekitar, kemudian fokus. Pantas saya peka sekarang. Itu dia. Ya kan kalau PK. apa nih? Hitung-hitung buku. Peka banget gue. PK. PK kali. Dari oke yang ini. Bukan dua. Bukan dua. PK apa? Apaan? Gue tahu. Itu jelas ya pegang. Iya. Tugas kebersihan. Iya, bersih ya. Mikir lagi. Tugas kebersihan. Iya, berarti ada gunanya ya. Lebih ke situ. Jadi memang harusnya dilatih untuk itu karena yang era digital sekarang, Iya. anak-anak itu banyak yang tidak fokus. Hmm. Karena apa? Terlalu banyak tontonan yang mereka dapat secara instan. Iya. Informasi-informasi itu dapat cepat. Iya loh, tinggal Kayak nanya itu GPT. tung sahur. Nah, Yang gitu-gitu. tung sahur, kemudian lari lap, Tralala triliun. skibi di toilet. Iya. Ini adalah fenomena-fenomena yang terjadi di anak-anak sekarang. Dan itu benar-benar kacau. Ya, itu benar-benar kacau. Kenapa? Karena konsep-konsep kehidupan itu menjadi seolah-olah tidak ada maknanya.
Contohnya, ya sekarang kalau kita lihat tungtung sahur, masa ya kayu bisa. Iya. Nah, yang jadi fenomena aneh lagi adalah tungtung sahur ketemu dengan Kopi. ballerina cappuccino. Iya. Ya, Ya, itu kan ya, suatu itu. fenomena. Mengganggu ya. Nah, itu benar-benar mengganggu. Karena apa? Itu untuk anak-anak yang sudah besar itu oke. Ini akan jadi masalah untuk anak-anak siapa? Anak-anak kelas 1, kelas 2, anak-anak peralihan dari TK ke kelas 1, anak-anak dari kelas 1 ke kelas 2. Itu mengganggu. Karena mereka akan benar-benar ketika menemukan kayu larinya ke situ. Iya. Iya, jadi Iya. negatif sih. Dan itu kan ya sekarang kalau kita lihat bentuk-bentuknya kan emang aneh-aneh ya kan. Jadi mereka kan bias dengan kehidupan nyata seperti apa. Dari situ mungkin bisa muncul ya apa ya, kayak sekarang kita apa lagi marak itu kan pembulian. Yes, Ada potensi ke arah situ. ada. Oh, Karena akan dianggap aneh oleh teman-teman yang sudah bisa menganggap, yang sudah bisa membedakan. Oh, itu hanya sebatas bercandaan, hanya sebatas apa lucu-lucuan. Ada juga yang anak masih meyakini, oh ini keren loh, ini tuh bisa kayak gini. Nah, tapi ketika bertemu, ih aneh banget sih anak. Iya. Dan itu terjadi. Mungkin sekilas seperti bercanda, tapi lama-lama dijauhi. Karena apa? Anak itu mulai akan ada pemilihan teman ketika mereka sudah ada di usia 8-9 tahun. Mereka sudah akan selektif terhadap pertemanan. Nah, itu ada di kelas berapa? Kelas 3 ke kelas 4. kenapa kelas 3 kelas 4? Kelas 3 ke kelas 4 kami menyebutnya adalah peralihan di pra-remaja. Pra-remaja ini datang lebih cepat dibandingkan dengan angkatan kita dulu. Nah, jadi anak-anak sekarang kelas 3 pun sudah masukin masa pra-remaja dan di situ mereka sudah mulai selektif dalam pertemanan. Jadi kayak mereka melihat temannya yang sudah nggak sefrekuensi, itu akan mereka tinggalkan. Tapi Mas mau nanya nih, Yes. tapi kan maksudnya gini kan, ada juga yang misalnya tuh kita ngelihatnya bahwa sebenarnya kan itu kalau misalnya yang tadi itu ada apa tuntung, Iya. sahur atau apa itu kan sebenarnya jatuhnya itu kebebasan ya biarin aja anaknya nanti kan yang penting orang tuanya tetap mengawasi gitu. Jadi Yes. kalaupun memang ternyata dia tontonannya yang apa sih bahasanya tuh brand road ya, Ya, brand road, itu segala macam. Selama orang tuanya itu menjaga dan mengawasi dan memberitahu, maksudnya yang ini ya lucu ya emang lucu nih gini-gini, tapi jangan diterapin ya misal ada kan ada tuh sebagian yang udah dieditkan pakai AI gitu ya. Yang jatuhnya tuh ada yang berantem lah, pukulan tuh pakai yang si tungtungnya gitu kan. Selama orang tuanya ngasih tau, tapi ini nggak boleh dilakukan ya, nggak apa-apa. Maksudnya, oh ya ini kalau sekedar image-nya aja, kreativitas bagaimana nanti mungkin dia menggambar ulang gitu atau segala macam kan, itu sah-sah aja. Sah. Betul. Yang penting adalah tadi orang tua harus mendampingi. Yang terjadi adalah sekarang orang tua tidak mendampingi. Ini yang menjadi masalah. Orang tua melihat ini sebagai fenomena, oh ini kartun lucu. Anaknya ngikutin gambar. Tapi orang tua nggak bisa mengikuti, menjelaskan ini tuh apa. Dan menjelaskannya jangan ini tidak boleh diikuti ya. Ingat anak sekarang gen alpha nih. Mengapa nggak boleh diikuti? Oh dia pasti ada pertanyaan ya. Yes, itu yang penting. Jadi mengapanya ini yang penting untuk anak. Oh, Sekarang anak sekarang dibilang nggak boleh, mereka nggak akan melakukan, tapi mereka bertanya-tanya, mereka akan searching. kenapa nggak boleh? Iya. Kok malah mencari tahu ya. Itu Makin yang dilarang Makin mereka akan mengulik sendiri. ngulik sendiri gitu ya. Ini kenapa sih nggak boleh? Daripada mereka semakin liar dengan informasi yang ada, karena mereka bebas kan. Paling yang bisa dibatasi apa sih? Betul. YouTube. YouTube Kids, YouTube Ya kan? Kids. Kids. TikTok nggak bisa dibatasi. Ya jangan diinstal mas. Apakah anaknya bisa install? Apa ya namanya kalau itu? Apa Ki? Itu apa? Pakai Kunci apa? Iya, pakai security itu bisa. Ya protek. Ya, proteksi bisa. Tapi kan terkadang anaknya kadang bisa lebih pintar daripada kita. Kita nggak bisa akses nih. Temannya yang suruh nyari. Iya. Oh dia ini ke temennya ya justru ya malah ya. Itu yang Jadi- bahaya. Coba dong lihat dong apa tuh gitu kan? Iya, justru itu yang bahaya. Jadi lebih baik kita yang memberitahu alasannya kenapa. Karena apa? Itu kuncinya adalah di orang tua. Kuncinya di orang tua.
Oh, kalau- selama diawasi dan dijaga supaya nggak gimana anaknya, dikasih pengertian gitu ya. Dan itu alasannya sebenarnya harus- jadi kunci utamanya. Oke, tadi kan sempat kita bicara tentang bullying Ya. Pak Guru. Guru. Pak Guru ya. Apa suhu? Nah, pembulian sekarang itu kan sedang banyak ini ya kasusnya ya. Ya. Nah, sejauh mana itu peran guru terhadap kasus-kasus pembulian ini? Perannya ya, kita tidak bicara orang tua dulu, tapi Ya. kita bicara dari perannya guru. Nanti untuk Guru. orang tua mungkin kita akan spill juga sarannya seperti apa gitu. Oke. Tapi cheatnya tahu tuh? Cheat bully. L1, L1, L2, kiri kanan. Dia tahu dia. Main juga berarti. Main juga. Kita kebal. Kita kan nggak mati. Mas itu GTA Mas. Oh, iya. Bully. Mau jadiin. Lanjut. Ngomong. Oke, jadi kalau pembulian ini kan sebenarnya fenomena yang biasa terjadi ya. Iya. Biasa terjadi dan terkadang kita guru pun kadang takut Oke. untuk menindaklanjuti. Tapi apakah itu seharusnya seperti itu? Menurut saya harusnya guru itu lebih berani untuk masuk ke anak-anak, bagaimana mereka mau terbuka. Karena yang terjadi sekarang adalah anak-anak tidak mau menyatakan kalau mereka tuh mendapatkan perilaku bullying karena mereka tidak percaya dengan siapa-siapa. Satu-satunya yang mereka percaya harusnya adalah guru. Nah, bagaimana kita bisa membuat mereka percaya dengan kita mau terbuka dengan mereka? Yang paling sederhana adalah bagaimana sih caranya, gitu kan? Kalau saya di kelas, saya selalu bilang ke mereka secara umum di depan kelas, saya di sini bertanggung jawab atasmu dan atas orang tuamu. Jadi, apapun yang terjadi pada dirimu akan saya sampaikan ke orang tuamu. Dan kalau kamu mau cerita secara pribadi dengan saya tidak akan bercerita kepada orang tuamu, tapi saya akan izin dulu kamu, baru saya sampaikan ke orang tua. Kadang ada anak yang butuh privasi. Oke. Karena mungkin tingkat yang dia terima Iya. pembulian yang dia terima, makanya dia nggak pede untuk ngomong depan Betul. umum. Akhirnya butuh sesosok guru untuk cerita secara Iya. empat mata gitu ya. Tapi nggak Dan- mau dikasih tahu ke orang tuanya, Ki. Ya. Mungkin takutnya kan ada juga yang diceritain ke orang tua, orang Privasi. tuanya malah marah ke dia. Ya, Lah, bisa lu jadi. lu pukul lah, kan gitu. Iya. Dia jadi takut. Suruh download VPN aja, Mas. Nah, Biar itu masalahnya. privasi. Privasi ya. Dan ngarah lagi. Biasanya pakai browser sih. Enggak. Kan gue cuma bilang download aja. Kenapa saya bilang tadi privacy? Hmm. Dengan saya bicara seperti itu, anak kan yakin Hmm. saya nggak akan bilang siapa-siapa. Tapi apakah terjadi demikian? Tidak. Saya kan Tetap. punya tanggung jawab ke orang tua. Tetap akan. Saya tampung memang. Hmm. Saya berikan waktu spesial untuk dia bercerita. Hmm. Berdua, boleh. Hmm. Mau kapan waktunya? Terserah. Pulang sekolah saya beri waktu, Hmm. istirahat saya luangkan waktu, kapanpun. Hmm. Mau di mana? Tidak boleh di luar sekolah. Harus di dalam Di kelas. dalam sekolah. Mau di ruang kelas, mau di ruang bimbingan, Hmm. mau di ruang BK, terserah. Tapi harus di sekolah. Hmm. Dan kenapa di sekolah? Karena itu forumnya di sekolah. Hmm. Dan seorang guru tidak boleh mau bertemu dengan muridnya di luar sekolah. Tidak boleh. Kenapa? Takut jatuh Pertanyaan. cinta kan ada cinta. Iya. NFTV. Ini kayaknya kebanyakan nonton. Ada juga kan, takutnya kan. Oh, itu tadi kan dari ini ya. Sekarang dari tukang bulinya gimana? Nih gue tanya nih, tukang buli nih. Kebetulan gue juga tahu. Tukang buli. Saya dulu nggak merasa ya. Oh iya. Kita kasih kesempatan tuntun sahur gitu. Lanjut, Mas. Apa yang Yuk, sekarang Mas aja, ngajak saya dah. Kan dari tadi kita mulai nanya. Coba Mas, ada yang mau nanya nggak? Tadi kan peran guru ya. Peran guru. Nah, guru itu gimana? Tadi kan ada yang anak caranya tadi Pak Dika ngasih tahu privasi ada kan. Ya.
tapi tetap walaupun dibilangnya nggak ngasih tahu orang tua, akan ngasih tahu ke orang tuanya. Yes. Nah, cara Pak Ambika ngasih tahu ke orang tuanya supaya si anak ini enggak bisa diomelin sama orang tuanya gimana, Pak? Oke. Pendekatannya ke orang tua itu. Yang pertama adalah kalau pendekatan, Hmm. saya biasakan melakukan bertahap. Ya. Pemanggilan orang tua itu harus diketahui oleh sekolah. Jadi bukan hanya saya sebagai wali kelas memanggil orang tua, tapi kepala sekolah juga harus tahu. Dan surat yang diberikan surat resmi. Jadi dengan kop sekolah pemanggilan itu. Dan pemanggilan itu hanya saya dan orang tua yang datang. Walaupun itu resmi. Saya dan orang tua saja. Saya akan bicara apa yang terjadi. Kalau memang orang tua itu tidak mau mengakui anaknya seperti ini terjadi di sekolah, maka yang kedua saya akan panggil juga orang tua pasca anaknya. Kan anaknya malah mikir, bocor nih. Sebelumnya kan saya sudah bertemu dulu dengan dia. Sebelum saya melakukan pemanggilan yang kedua, saya akan bicara. Kayaknya saya nggak bisa nih kalau cuma berdua denganmu. Ya coba bicara ya dengan orang tuamu. Anak mau kok diajak berdiskusi seperti itu. Terkadang kita berpikir, oh anak-anak nggak perlu tahu nih yang seperti ini. Biar orang tua yang nyelesain. Tidak. Anak harus dilibatkan. Jadi mereka akan merasa dihargai ketika mereka dilibatkan. Walaupun mereka kelas 3, kelas 4, kelas 5. Walaupun ya ngerti nggak ngerti, tapi harus ditanamkan seperti itu. Tapi dulu itu tuh Mas, saya dulu juga pernah dipanggil Kang Ojek saya. Bang, gue kasih 20.000 nih datang. Jadi orang tua. Jadi bapak gua mau nggak? Gue juga pernah, itu pas ngambil rapot. Takut ada merah kan. Iya kan? Biasa kalau Siapa aja dipanggil. bocah gitu. Bang, sini bang, 20.000 mau nggak? Ya, mau lah. Iya. Nah, ini perbedaannya dengan anak sekarang. Anak sekarang itu lebih terstruktur sebenarnya. Bener. Kalau kita kan dulu punya ide seperti itu ya. Iya. Anak sekarang nggak terpikir seperti itu. Karena tadi ya ada Karena pengaruh teknologi dan Pengaruh itu dan mereka Tontonan. lebih cenderung. Kalau anak-anak sekarang tuh ya kita lihat di sekitar kita aja. Gitu kan. Anak-anak kita lebih ya di rumah main juga pasti dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Kalaupun mereka akan main dengan teman-teman yang di luar, itu pasti tidak akan di usia-usia sekarang, di usia-usia dini. Sampai dengan usia 12-13 tahun mereka masih akan tetap di rumah. Kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan seperti itu. Kalau dulu Mas Berton udah ke Pulau mana lu SD? Gadung. Pulau Gadung. apa jual tiket? Apa jual karcis? Beda ya. Keras gitu. Keras hidupnya udah dari SD udah keras banget itu. Prime. Prime. Terus proses pemulihan murid yang jadi korban pembulian itu tuh berapa lama, Pak? Oke. Kalau kita bicara korban Ya. korban yang terkena bullying ini tidak terjadi sehari dua hari. Pasti menjadi dinamika yang sudah terjadi selama berbulan-bulan, mungkin bahkan tahun. Anak ini baru kelihatan dibully setelah mereka kelas 3. Setelah kita gali, ternyata kejadiannya sudah terjadi di kelas 1. Oh, Contohnya apa sih pembulian itu? Anak kecil itu paling senang makan bareng-bareng sama temannya. Sesederhana itu. Tiba-tiba dia tidak mau makan bareng. Itu sudah menimbulkan kesan lain. Oke. Terjadi setahun. Dia mencoba mencari teman lain. Ketika mencari teman lain, dapat kelompok baru nih. Ternyata kelompok yang awalnya menjauhi dia mengajak kelompok yang ini untuk menjauhi juga. Dia merasakan hal yang sama, menumpuk. Kemudian di kelas 3 beda lagi kasusnya. Bukan lagi makan, tetapi yang awalnya makan sederhana, tiba-tiba ketika belajar kelompok dalam kelas tidak ada yang mau. Karena apa? Untuk makan aja nggak mau, apalagi untuk kelompok. Tapi ini loh lumayan tajir juga. Makannya sederhana tadi. Ya. Rumah makan. Sudah. Padang. Itu
Harusnya nggak jadi korban kalau makannya setelah. saya pikir pembulian itu kayak benar-benar aktivitas fisik gitu, Bang. Nah, Itu ngatain Tapi orang tua. nah Iya. itu menarik, Ah. fisik. Berarti kan sebenarnya kalau saya baca-baca artikel itu kan pembulian itu macam-macam ya. Tadi fisik, Ya. verbal, terus ada pembulian teknologi, Ya. kan? Iya. Teknologi itu mungkin kayak ini apa dari media sosial kayak gitu Yes. kan? Betul. Bener ya Pak? Ada. betul. Itu yang ekstrim. Yang ekstrem itu malah yang media sosial. Ekstrim adalah media sosial. Terkadang ini terjadi di anak-anak usia 10 sampai 13. 10 sampai 13. Ya 12 tahun, 12 Oh, tahun. 12 tahun. 13 itu udah SMP ya, 12 tahun. 10 sampai 12 tahun. Itu berarti kelas 4 Enam. menuju kelas 5, kelas 5 menuju kelas 6. 6. Ini adalah fase-fase kritis di masa pertumbuhan para remaja mereka. Puncaknya adalah di situ. Mereka sudah diberi kepercayaan, media sosial, handphone sendiri, mereka sudah mengakses banyak, mereka followan dengan temennya. Kemudian ketika terjadi gesekan atau Gesekan. pertemanan, sudah tidak lagi diomongin di depan kelas, Mas, di kelompoknya. tapi kok kayaknya jatuhnya jadi kayak kontradiktif nih. Nah, Soalnya kan kayak ya ini kan orang-orang aman ya, gitu ya. Ah. Yang tadi Mas Beton juga sampaikan kalau dulu kan ini dikeplak gitu kan, untuk ceng-cengannya verbal abuse-nya. Bapak lu ini ya, bapak lu. Tapi kita survive aja dan maksudnya ini fight aja gitu. Apa justru kalau dari ini pemahaman saya ya yang awam sebagai petugas kebersihan SD, maksudnya apa karena itu dengan lingkungan yang emang udah fight begitu terus jadi mentalnya kebawa sampai gede gitu betul. dan jadi mental fighter gitu. Makanya kalau ada orang zaman dulu dibilang wah udah anak ini jangan dimanjain, udah ini aja ini apa segala macam. Betul. Itu kan kembali ke pola asuh sebenarnya. Bagaimana Balik kita ke ya pola ke pola asuh kita sebagai orang tua. Nah, kalau kita melihat yang tadi Mas Oki bilang, nah nih bullying yang terjadi sekarang, bullying itu tidak secara fisik. Anak-anak di sekolah dasar pun lebih ke arah yang terjadi di media sosial. Kalau kita bilang ya namanya cybercrime, Cybercrime. tapi yang paling ecek-ecek lah, Hmm. komen-komenan, kemudian bikin grup WhatsApp sendiri. Jadi nggak diajak yang korban ini. Tuh. Saya juga di kantor suka gitu bikin grup WhatsApp sendiri, saya nggak diajak. Kalau mau diajak bikin grup sendiri aja. Ya, Sama siapa? Ya kita aja sendiri. Grupnya sendirian. Grupnya nggak ada orang, cuma kita sendiri. ini sebagai catatan pengetahuan sebagai orang tua ya. Terkadang apa yang dilihat kita terhadap anak itu bisa memiliki perbedaan dengan apa yang terjadi di belakangnya. Kenyataannya gitu ya. Kita melihat anak kita fine aja, baik-baik aja, manis-manis aja, dibilangin lurus segala macam. Ternyata di baliknya dia ngomongin orang, kata-katanya luar biasa, indah mutiara bertaburan. Tapi Itu yang terjadi. berarti itu pembuli dari sisi si pembulinya ya. Iya. Tadi kan kita bicara korban. Sekarang itu berarti dampak apa? Bukan dampak sih. Dari sisi samping si pembuli ini ya. Dia merasa seperti itu. Yes. Dan orang tua juga sebenarnya ya nggak tahu juga ya. Karena dia taunya perilaku Anaknya baik-baik anaknya aja. di rumah. Sebagian besar 90% anak yang seperti itu orang tuanya tidak tahu. Tapi kenapa ya? Maksudnya kenapa sampai 90 jadi mayoritas tuh kan? Jadi kayak orang mungkin apa orang tuanya terlalu dominan sehingga anaknya jadi nggak punya ruang untuk dia coba buat cerita atau apa, terus dia selalu dituntut untuk menjadi seorang anak yang berprestasi, harus jadi anak yang baik, pinter gitu kan segala macam, karena tuntutan yang banyak, terus hasil dia mencari pelarian yang jatuhnya ngebully gitu. Bisa seperti itu, bisa juga adalah mereka memanfaatkan kepercayaan orang tua. Karena mereka sudah, ini kan kita bicara di usia 10 sampai 12 tahun. Yang jadi seperti itu. Mereka sudah diberi kepercayaan penuh untuk memegang gadget sendiri. Istilahnya orang tua mungkin kontrol. Kontrolnya gimana? Mereka hanya memberikan checking setiap minggu. Setiap Sabtu dicek, setiap Sabtu Minggu dicek. Tapi apakah checking itu akan bisa menjamin anak itu aman, kemudian bener makainya? Tidak. Mereka sekarang lebih pintar lagi. Ya. Tadi belum sempat terjawab sih Pak. Yang apa berapa lama itu untuk penyembuhan mental Oh, iya. si korban pembuli ini? Untuk
untuk korban sendiri, ini dari yang saya tangani ya, dari yang saya tangani. Oh, penanganan itu ya? Ya salah satu tadi dinamika yang saya terjadi itu saya alami sendiri. Itu memang dinamikanya cukup lama. Untuk penyembuhannya sampai anaknya benar-benar mau berproses, mau menerima diri, itu dari kelas 3 baru mulai terbuka itu kelas 5. Lama 2 tahun berarti. Itu diapain, Mas? Diberi kepercayaan, Maksudnya metodenya apa? pendampingan. Kalau tanya pendampingannya seperti apa, diajak ngobrol, kemudian kita paksakan dia untuk masuk ke kelompok, karena biasanya kan dia terbuang. Ngebangun kepercayaan dulu ya, kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri dia secara pribadi dulu. Caranya gimana? Kita beri kesempatan dia untuk banyak terlibat. Misalkan kalau ada Sumur dilarang. kita saya bicaranya apa ya? Kalau di tempat saya itu ada kebiasaan anak itu memimpin doa. Jadi yang memimpin doa adalah anak sendiri, bukan kami gurunya. Jadi anak itu memimpin doa, saya lebih banyak melibatkan dia untuk memimpin. Intinya adalah sebenarnya untuk bullying ini adalah komunikasi, dan berikan kepercayaan ke anak itu suatu hal yang penting. Ya, anak diberi kepercayaan itu bagus. Berarti kita sudah, karena anak ini kalau diberi kepercayaan mereka merasa bangga. Atau mungkin yang tadi kata Mas Oki, maksudnya sebagai orang tuanya tuh memulai untuk memberikan kepercayaan itu gimana? Lewat WhatsApp misal, apa dia kirim SMS, email, mau kasih percaya, apa gimana gitu caranya sebagai orang tua? Sebenarnya untuk orang tua ya, sebenarnya untuk di usia 10-12 tahun itu belum boleh memberikan gadget. Sebenarnya. Harusnya ya tadi bercandaan doang, Mas. Maksudnya gimana caranya memberi kepercayaannya itu gimana, Mas? Bercanda saya. Saya di sini koneknya kan masih nyambung yang tadi gitu loh. Ya, saya minta maaf sebagai petugas kebersihan. Saya minta maaf lagi lebih ke Di sini masih nge-save yang tadi soalnya. Jadi masih urutannya masih situ. Ya, masih gimana? Terus kalau orang tua kan oke, tadi disuruh kasih kepercayaan nih kata Pak Dika nih kan. Terus gimana cara ngasihnya ya? Gitu kan ada yang orang tua tuh bingung gitu mungkin. Ini jawab serius apa? Terserah, Mas, saya mah. Ya tadi mah bercanda. Masa masih kepercayaan lewat email, gimana caranya ngasihnya? Oke. Sebenarnya kalau ini versi orang tua sebenarnya beda-beda ya. Versi orang tua beda-beda. Biasanya lebih yang pertama kali yang boleh dilakukan ke anak adalah melakukan texting menggunakan WhatsApp. Itu yang paling gampang untuk kita kontrol. Itu yang paling gampang dari WhatsApp. Tapi perlu diingat, WhatsApp sekarang itu macam-macam. Bisa dibuat mereka punya community, jadi grup WhatsApp tapi hanya tertentu aja nih, community. Nah, itu orang tua juga harus paham bagaimana trackingnya di situ, bagaimana kontrolnya, terus tahu. Itu yang paling gampang melalui WhatsApp dulu. WhatsApp. Karena dari WhatsApp saja itu saya sudah pernah menangani lebih dari 5 kasus yang aneh-aneh sekali. Dari yang ngirimin foto, dari yang mereka buat community, di situ mereka ngomongin orang lain, bahkan ngomongin orang tuanya. Aneh-aneh sekali pembahasannya. Jadi karena mereka itu sudah terlanjur diberi kepercayaan dan tidak ada kontrol yang benar dari orang tua, makanya terjadi seperti itu. Nah, itu yang menurut saya kita harus lebih aware lagi dengan anak. Bukan berarti kita protektif ya. Karena anak kalau kita protektif mereka sebel juga. Benar. Mereka pasti sebel. Ya, ini balik lagi ke peran orang tua ya, bukan bermaksud kita podcast ini mengajari, cuman kalau ada yang baik ya silakan diambil yang positifnya. Kalau misalnya tidak berkenan dengan ya pendapat-pendapat kami atau dari Pak Dika ya diterima aja. Iya sih, dipaksa ya. Dinikmati saja. Sekali lagi kita tidak bermaksud untuk menggurui ya. Ini sekedar share pengalaman. Kalau misalnya mungkin orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya ada pendapat lain, ada cara parenting yang lebih baik ya silakan. Silakan aja. Kami di sini juga cuma sifatnya ya berbagi pengalaman. Betul. Oke. Nah, mungkin terakhir kali ya, pertanyaan terakhir.
eh, Pak Dika, mungkin ada saran nggak? Kan ini udah masuk tahun ajaran baru nih. Ya. Tahun ajaran baru. Cara mungkin saran buat orang tuanya untuk mempersiapkan anak ini. Misalnya contoh, anak saya kan bulan depan ini udah masuk SD gitu. Misalnya dari secara materi atau apa, mentalitas mungkin ya, apa sih yang harus dipersiapkan untuk pengalaman baru nih, dia ketemu teman baru, ketemu guru-guru baru, dan mungkin juga yang biasanya dari cara ngajarnya juga beda ya dari TK ke SD gitu. Sehingga nanti apa yang kita takutkan itu tidak terjadi, contoh tadi kayak pembulian. Ada saran nggak buat orang-orang tua, bapak-bapak yang menonton atau ibu-ibu yang menonton kita ini di podcast ini? Untuk anak-anak yang peralihan ya, Yeah. dari TK ke kelas 1, ini jelas orang tua memiliki peran yang sangat penting. Pertama, anak ini menghadapi lingkungan yang baru, situasi yang baru, dan orang-orang yang baru. Kadang anak ada yang siap secara mental, ada yang tidak. Jadi mereka harus benar-benar didampingi dalam arti ditemani dan diberi kalau kita bilangnya stimulus, afirmasi positif setiap pagi. Karena di waktu pagi itu waktu yang tepat. Ya, setiap pagi. Kenapa pagi? Mereka menyusun semua kegiatan itu di pagi hari di kepala mereka. Anak-anak itu menyusun kegiatannya di pagi hari. Setelah mereka bangun jam 6, mereka siap-siap berangkat, mereka tuh udah berpikir mereka ntar di sekolah mau ngapain. Disitulah kita masuk. Tugas orang tua untuk masuk ke sana, untuk mengarahkan ya. Kalau kita mengantar anak menggunakan motor, sambil makain baju, ngobrol lah dengan anak. Kalau kita ngantar naik mobil, ketika perjalanan dari rumah ke sekolah, pakailah untuk berbicara dengan anak. Tentang apa? Masukkan hal-hal yang positif. Seperti, nanti berteman ya dengan yang lain, gak usah takut. Temanmu nanti baru, nanti gurumu baru. Jelaskan saja. Anak-anak itu menerima informasi. Walaupun mungkin mereka sambil mainan, mereka sambil ngapain, tapi mereka fokus. Percayalah mereka fokus. Jadi waktu-waktu itu adalah mungkin 10-15 menit. Itu cukup untuk memberikan stimulan-stimulan. Setiap hari dilakukan, mereka akan punya mentalitas yang baik di kelas 1. Karena yang pertama, jangan bicara pelajaran dulu untuk anak kelas 1. Jangan memaksakan anak, kamu harus bisa nulis rapi ya, kamu harus tahu huruf ya, kamu harus tahu angka ya. Itu justru malah menjatuhkan anak. Jadi berikan pendampingan dengan beri mereka stimulan-stimulan yang baik, yang positif di pagi hari. Ini yang terkadang terlewatkan oleh orang tua. Kadang, ayo cepat, udah mau berangkat nih, udah mau masuk. Banyak yang terlewat. Padahal di waktu-waktu pagi itu adalah mereka mau menerima kita. Siap. Golden time. Itu. Oh ya, waktu emas ya. Waktu kalau emasnya pagi. anak Gold is golden. Waste. ya. Bukan. Waste. Oke. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Oke, apa ya tadi ya? Ya udah, berarti Ya udah ya. tadi kesimpulannya mungkin Mas Oki dari apa yang udah kita bicarain. Kesimpulannya, Terima kasih. Tiba-tiba gue juga kesimpulan. Mikir lagi. Mungkin kesimpulannya dari apa yang udah kita bahas adalah bahwa pentingnya peran orang tua betul. sebagaimana mengawasi anaknya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dari situ yang akhirnya meminimalisir yang tadi sudah kita bicarakan, yaitu ada pembulian, adanya gesekan-gesekan gitu ya. Nah, dari orang tua, intinya dari keluarganya kita dulu, kita ajarkan, kita dekatkan anak kita buat anaknya kita sendiri itu lebih bisa untuk punya ruang juga pribadinya, tapi tidak harus terlalu dilepas, tetap diawasi gitu ya. Jadi terarah, maunya apa tuh terarah. Paling itu sih kalau yang tadi saya tangkap. Kalau Mas Bertan mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Yang saya tangkap tadi salah Nyamuk. satunya Bener.
Ya Mas, silakan Mas. Yang tentang itu loh tadi, yang email itu. Email. Itu dong. Dari semuanya yang email Mas. Tutup aja lagi. Oke. Obrolannya cukup ya, daripada nanti kita lanjutin makin ngelantur karena udah mulai ngantuk juga nih. Kasihan Pak Guru besok mau ngajar enggak ya, libur. Oh ya, karena udah libur sekolah, mempersiapkan tahun ajaran baru ya Pak Dika ya. Semangat terus. Semangat terus Pak Dika, semoga karirnya sebagai guru tetap lancar. Karena profesi menjadi guru itu profesi yang selalu dibanggakan. Betul. Pahlawan tanpa tanda jadi. Bye bye.